Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1-7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sampai dengan hari ini kita telah disuguhkan kisah mengenai tegangan-tegangan yang terjadi antara Yesus dan kaum Farisi serta ahli-ahli Taurat. Kata waspadalah seharusnya membuat kita semakin yakin dan sadar bahwa ragi kemunafikan, ragi kesombongan, ragi ketidakadilan yang ada dalam diri orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga bisa hinggap di dalam diri kita. Kita bisa jatuh pada lubang yang sama yang telah dialami oleh orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Saya yakin sudah banyak dari kita yang tahu apa itu ragi. Ragi adalah sesuatu yang membuat sebuah adonan, katakanlah adonan roti. Nah, ketika dikasih ragi, adonan itu bisa menjadi mengembang. Adonan yang tadinya kecil menjadi lebih besar. Kalau dalam dunia tanam menanam, ragi mungkin bisa kita padankan dengan pupuk. Kalau tanaman mendapat asupan pupuk yang baik, maka tanaman itu akan tumbuh, berbunga, dan berbuah. Saya ingat akan sebuah hukum yang akrab kita kenal, yakni hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai menurut saya menjadi pas dalam konteks bacaan ini. Kita bayangkan dalam situasi modern zaman ini, apa yang akan kita baca, apa yang akan kita dengar, entah dalam media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain-lain, ternyata itu juga menentukan buah yang akan kita hasilkan kemudian. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata yang kita ucapkan, tindakan-tindakan yang kita lakukan, perlahan tapi pasti itu juga ambil peran dalam membentuk diri kita. Kesombongan, keangkuhan, ketidakadilan yang dihayati oleh orang-orang Farisi ini tanpa sadar membentuk mereka menjadi pribadi yang keras hati. Salah satu kegagalan fatal dari kaum Farisi dan ahli Taurat menurut saya adalah ketidakmampuan mereka melihat Yesus sebagai tawaran keselamatan. Mereka menutup diri akan pertobatan, tetapi malah berfokus dengan sedemikian keras untuk menjatuhkan Yesus. Di mata mereka, Yesus hanyalah sebuah saingan, batu sandungan yang harus dimusnahkan. Lalu inspirasi apa yang dapat kita petik dari bacaan hari ini? Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita rasa-rasakan dan resapi pelan-pelan, di balik kata waspada yang Yesus berikan kepada kita, sebenarnya bukan hanya menyampaikan sebuah warning ataupun peringatan, tetapi di balik kata waspada itu juga terkandung sebuah harapan. Harapan apa? Harapan kepada manusia
untuk selalu berjuang agar tidak menjadi ragi kemunafikan, tetapi menjadi ragi ketulusan, agar tidak menjadi ragi kesombongan, tetapi menjadi ragi kesederhanaan, agar tidak menjadi ragi ketidakadilan, tetapi menjadi ragi keadilan. Tentu tidak mudah, tetapi percayalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bahkan tadi dikatakan dengan sangat jelas, sehelai rambut pun Tuhan Allah itu ingat, dan Dia akan sayang kepada kita melebihi burung pipit yang dijual sebanyak 2 duit. Waspadalah dan berjuanglah menjadi ragi atau agen-agen kebaikan. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.